Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akan mengenalkan materi tentang meneladani para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Adalah sekian dari kelas 1. Saya Rizky Akbar Ramadan dari 11. Saya tadi kembali dengan yang satu. Simak video berikut. Di sini saya akan membahas tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Christian Hurgronje. Teori ini tentang masuknya agama Islam di Indonesia melalui Gujarat. Snow berkeyakinan bahwa tidak mungkin agama Islam masuk di Indonesia melalui Arabia tanpa melewati ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Lalu teori kedua yaitu teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka mengangkat berita Cina Dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, agama Islam masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi. Berdasarkan berita Cina Dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab yang berada di wilayah pantai barat Sumatera, yang artinya bukan awal masuknya agama Islam di Indonesia, melainkan perkembangan agama Islam. Teori yang ketiga yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia melalui Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini berdasarkan pada sistem mengeja baca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Namun teori ini dianggap lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya berkeyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selain itu juga Islam di Jawa Barat mayoritas bermazhab Syafi'i. Teori yang keempat yaitu teori Cina menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Selain itu juga Wali Songo merupakan keturunan Cina. Teori ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Teori yang kelima yaitu teori maritim oleh Nabi Baloch. Menurut Baloch, teori ini terjadi karena kemampuan umat Islam dalam penguasaan perniagaan di jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan sepanjang jalur perniagaan di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan agama Islam ini berlangsung dalam kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 atau 7 Masehi sampai 12 Masehi. Lalu pengembangan agama Islam terjadi pada abad ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ulama memiliki peran penting di dalam menyebarkan ajaran Islam. Peran mereka bukan hanya sebagai penyebar agama, tetapi juga pendidik, penasehat kerajaan, hingga pejuang kemerdekaan. Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, ulama menjadi tokoh sentral dalam mendirikan dan memperkuat kesultanan. Kesultanan Demak, misalnya, yang merupakan kesultanan Islam di Jawa
dipimpin oleh Raden Patah dengan dukungan para Wali Songo. Para ulama seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati bukan hanya menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, tetapi juga mendirikan pesantren dan membina masyarakat. Demikian pula di Aceh. Sesudahlah Aceh Darussalam menjadi pusat penyebaran Islam di Sumatera. Dengan dukungan ulama besar seperti Syekh Abdurrauf As-Singkili. Para ulama telah menunjukkan keteladanan dalam berbagai aspek. Mereka berjuang bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan ilmu. Salah satu hal yang bisa kita teladani adalah semangat mereka dalam menyebarkan kebaikan dan membina umat dengan sabar dan ikhlas. Banyak kesultanan di Indonesia yang menjadikan ulama sebagai penasihat utama. Dalam sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore, ulama berperan penting dalam pengambilan keputusan politik. Kehadiran mereka membuat kesultanan-kesultanan ini menjadi pusat penyebaran Islam di Maluku. Di zaman modern ini, kita harus meneladani perjuangan para ulama dengan mengendapkan ilmu dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Mari kita selalu menghargai peran mereka dan meneruskan perjuangan mereka. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Dia menyebarkan ajaran agama Islam pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Dia adalah raja pertama Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Yang kedua ada Sultan Ahmad. Dia menyebarkan agama Islam di Indonesia pada tahun 1326 Masehi sampai tahun 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Tahir II. Dia pernah dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko yaitu Ibnu Battuta. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau itu menyebarkan ajaran agama Islam dari tahun 1538 Masehi sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo ini telah menyebarkan agama Islam dari tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau susunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo itu terdiri dari 9 orang, yakni Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Yang kedua ada Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel. Yang ketiga ada Maulana Makdum Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Bonang. Yang keempat ada Raden Paku atau Sunan Giri. Yang kelima ada Syarifuddin atau dikenal dengan Sunan Derajat. Yang keenam ada Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Yang ketujuh ada Jafar Shodiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang kesembilan ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan tokoh yang kelima yaitu ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imangarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 Masehi sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya,
dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Sekian dari saya, terima kasih. Raden Rahmat, biografi. Salah satu wali songo, ulama terkenal di Jawa, kontribusi mendirikan pesantren dan menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan damai, keteladanan, kesabaran, dan inklusivitas dalam berdakwah, memadukan Islam dengan budaya lokal. Kedua, Sunan Kalijaga, biografi. Ulama wali songo yang dikenal dengan metode dakwahnya, kontribusi menggunakan seni dan budaya lokal untuk menyebarkan Islam, keteladanannya, kreativitas dan adaptasi terhadap masyarakat menjadikan dakwah lebih mudah diterima. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam. Ketiga, yaitu Ki Haji Hashim Asy'ari, biografi. Pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, berperan dalam berpendidikan dan perjuangan kemerdekaan, kontribusi mengajarkan fikih dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keteladanan, komitmen terhadap pendidikan dan dedikasi terhadap masyarakat. Keempat, Syekh Abdul bin Nuh, biografinya. Ulama yang berperan penting di Sulawesi, kontribusinya mengajarkan Islam dengan pendekatan lokal di Sulawesi. Keteladanannya, kesungguhan dan dedikasi dalam dakwah serta mengadukan masyarakat. Yang kelima, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam. Prinsip-prinsip keteladanan ulama: integritas, menjaga kejujuran dan keadilan, kreativitas, menggunakan berbagai metode dalam dakwah, empati, memahami dan menghormati budaya lokal, dedikasi, berkomitmen terhadap pendidikan dan perbaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah strategi perdagangan. Indonesia termasuk jalur perdagangan pada abad 7 sampai 16 sebelum Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran agama Islam, yang dimana pada waktu itu masyarakatnya itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia, sehingga perniagaan yang terjadi antara Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara. Perdagangan bukan satu-satunya jalur masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tetapi dengan berniaga inilah Islam mulai dikenal oleh penduduk pribumi, sehingga para pedagang memiliki peranan penting dalam mengenali ajaran agama Islam di masyarakat Indonesia. Strategi yang kedua itu adalah strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari media tersebut, karena adanya mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi, perkawinan yang dilakukan oleh itu secara islami, yang mana para kala itu masyarakat pribumi sudah banyak yang mengenal Islam. Dari pernikahan itu juga banyak dari keturunan mereka yang merupakan agama Islam. Contohnya itu perkawinan antara Maulana Ishak dan putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Yang Sunan Giri itu merupakan salah satu wali songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Strategi selanjutnya adalah strategi tingkatan sosial. Para pendakwah Islam lebih dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial yang tertinggi, sehingga dengan Islamnya mereka, banyak dari penduduknya pun yang berada di tingkatan bawah itu mengikuti kerajaannya. Strategi ini tuh juga efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah strategi yang keempat, itu adalah strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah pun membangun pondok, pesantren, masjid yang dimana digunakan sebagai tempat berkumpulnya untuk belajar tentang agama Islam itu dan pembinaan calon ulama. Para murid benar-benar ingin diajarkan berbagai macam tentang Islam.
hingga menjadi ahli dalam bidang tertentu. Nah, pada saat itu juga pondok pesantren didirikan oleh guru, ulama, juga kawan-kawannya. Misalnya Sunan Gresik yang membangun pertama kali pesantren di Jawa. Selanjutnya adalah strategi yang kelima dan terakhir, yaitu strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini tuh efektif bagi masyarakat di Pulau Jawa, yang dimana pada saat Sunan atau Wali Songo itu mempertunjukkan seni atau budaya Nusantara Islami yang tentunya berkaitan dengan Islam. Contohnya itu Sunan Kalijaga memamerkan karyanya itu melalui pertunjukan wayang, sehingga banyak masyarakat yang menyukainya dan ingin masuk ke dunia wayang sehingga masuk ke ajaran Islam tersebut. Sekian dari presentasi strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Firdaus dari kelas 10-1. Jadi, di sini saya akan membaca ayat dan hadis yang ada di bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 9 surat 122. Berikut hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan mereka. Innal ulama'i warasul unbiya'i innal unbiya'a lam yuwarrasu dinaro wala dirhaman innama warrasul ilma faman ahaza bihi akhoza bihazon wafiri, yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, menguntungkan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Abu Daud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.